Shalom, Oma Opa, apa kabarnya? Luar biasa ya pasti ya Oma Opa. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mau memulai ibadah lansia walau dengan jarak yang berjauhan, yaitu di rumah masing-masing. Tapi kita yakin dan percaya bahwa hal tersebut tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam ibadah pagi ini juga akan dilaksanakan perpisahan dengan Bapak Pendeta Dr. Budianto Siletonga. Sebelum kita memulai ibadah, saya persilakan Oma Opa untuk bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Saat teduh dimulai. Mari kita memulai ibadah ini dengan mengangkat pujian segala puji syukur. Baik Om Opa, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur atas perizinan-Mu, kami bisa memulai ibadah lansia pada pagi hari ini. Kau yang berkati Om Opa di kediamannya masing-masing Tuhan. Kau berkati juga setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Ada Ibu Elvi yang memainkan musik, Agnes pribadi juga yang memimpin pujian, dan Bapak Pendeta Wendy Mandali yang membawakan firman. Biarlah kami melakukan pelayanan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan ibadah lansia ini juga Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami serahkan doa ini Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita masuk ke dalam ruang kesaksian. Yang pertama kita mendengarkan kesaksian pujian dari Oma Fani. Sejak
setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Di Allah Tuhan, di hari-hari ini, hari besar, ada merohani, di sore pagi tiang, di sore dana, di Allah Tuhan, kasih rohani. Di Allah Tuhan, jelas dirahmati, mulia Tuhan, di sita nolongi, di sore pagi tiang, di sore dana, di Allah Tuhan, kasih rohani. Di Allah Tuhan, kasih rohani. Saat ini kita akan menyaksikan cerita dari Oma dan Opa Oswari tentang kegiatan mereka selama masa pandemi COVID-19, kemudian juga menyanyikan pujian yang berjudul El Shaddai. Apa kabar? Senang bertemu. Udah lama ya nggak ketemu ya? Iya. Selama ini Opa sakit. Iya. Minta maaf nggak sempat lihat. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Iya. Ini pun puji Tuhan kita bisa datang. Iya. Iya. Apa aja kegiatannya Oma setiap hari di rumah aja? Nah, kalau masih kegiatannya pertama perhatiin Opa. Pagi bangun sudah mereka makan, ya kan, makan obat. Sudah tuh ngapain Pak? Berjemur sambil baca Nyanyi. Alkitab. Opa suka nyanyi? Oh, suka ya? Bagus berarti. Setelah agak siang tidur ya kita ya. Ya rutinitas itu aja. Apa pesan-pesannya Oma sama Opa untuk teman-teman lansia? Jadi, Opa, pesanlah teman-temannya apa? Ya pesan untuk teman-teman semoga semua sehat ya, dan ya sehat ya Pak, tidak lupain kita ya Pak, itu jangan dibuang. Sudah tua ada corona dibuang lagi. Salam untuk semua, salam sayang, salam rindu. Semoga kita cepat beribadah di gereja. amin. Ya, sekarang Oma nyanyi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus
Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Wendy Mandali SMG MTH. Sebelumnya kita mau angkat pujian Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Opa Oma, saat ini kita akan membaca sedikit dari firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan mendengar firman ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami datang Tuhan saat ini dalam ibadah kami, memuji menyembah Engkau, dan saat ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikanlah setiap kami hikmat-Mu, agar kami mendengar dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah buat kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hamba minta hikmat daripada-Mu Tuhan, layakkan hamba untuk membawakan firman ini. Berbicaralah menggantikan hamba di tempat ini Tuhan, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba itu berasal daripada Engkau dan Engkau berbicara buat kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Opa Oma, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim 10 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Hakim-Hakim 10 pasal 10 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Israel ditindas oleh Bani Amon. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. Dengan 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang tinggal di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan shalom. Saya yakin dan percaya Opa Oma dalam keadaan yang
baik, sehat, terlebih lagi selalu diberikan sukacita yang melimpah oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, Opa Oma. Amin. Opa Oma, sudah lama kita tidak berjumpa, lama sekali. Dan saat ini kita berjumpa dalam ibadah lansia walaupun hanya lewat online, tapi saya yakin bahwa tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah pada Tuhan. Dan saat ini kita beribadah buat Tuhan dan tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk beribadah, bersekutu bersama-sama beribadah buat Tuhan. Opa Oma, dari bacaan kita saat ini kita melihat bagaimana ketidaktaatan bangsa Israel pada Tuhan Allah. Bagaimana mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau di ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa mereka beribadah, mereka menyembah Baal dan Asitoret. Opa Oma, Baal adalah dewa badai dan hujan. Karena itu dia dianggap menguasai tanaman dan pertanian. Kalau kita melihat Asitoret adalah dewi cinta, perang dan kesuburan. Dia disebut juga Astarte atau Isitar. Opa Oma, kita melihat bagaimana bangsa Israel meninggalkan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Kalau kita lihat Opa Oma dalam ayatnya yang ke-11 dan 12, Tuhan Allah berkata kepada bangsa Israel, tetapi firman Tuhan kepada bangsa Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. Opa Oma, kita tahu bahwa bangsa Israel seringkali tidak taat pada Tuhan, yang selalu menyelamatkan mereka, yang selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kita melihat kenapa mereka menyembah berhala. Kalau kita lihat menyembah berhala, menyembah Allah, menyembah berhala, ada kepuasan diri segera diperoleh. Kalau menyembah Allah mungkin kepuasannya ditunda. Menyembah berhala, hawa nafsu disetujui. Kalau menyembah berhala, hawa nafsu disetujui. Kalau menyembah Allah, moralitas diharuskan. Kita lihat juga kalau menyembah berhala dan beberapa dosa-dosa semua disetujui. Tapi kalau menyembah Allah, dosa-dosa sesama dicela. Yang terakhir kalau kita lihat menyembah berhala yang kelihatan. Kalau menyembah Allah yang tidak kelihatan. Ini ada sedikit perbedaan antara menyembah berhala dan menyembah Allah, sehingga bangsa Israel bagaimana mereka tidak taat. Mereka menyembah berhala dan tidak menyembah Allah yang selalu menyelamatkan mereka. Opa Oma, godaan untuk mengikuti Allah palsu adalah karena keuntungan jangka pendek. Keuntungan jangka pendek. Ada perasaan-perasaan menyenangkan kalau kita menyembah Allah palsu. Ada aturan-aturan yang mudah kalau kita mengikuti menyembah Allah yang kita sembah, itu Tuhan Allah kita. Bagaimana tidak mudah mengikuti. Ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Tapi kalau menyembah Allah yang palsu, ada aturan-aturan yang mudah. Bisa dibilang atau juga ada kenyamanan senantiasa. Oma dan Opa, tetapi keuntungan itu hanyalah tipuan semata. Karena Allahnya palsu. Hanya sesat. Tapi kalau menyembah Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sebenarnya. Karena Dia Allah yang sejati, yang esa. Allah bangsa Israel. Allah yang menyelamatkan mereka. Bagaimana kita mendapatkan sukacita yang sebenarnya, yang bukan sesaat. Bagaimana kita mendapatkan kenyamanan yang bukan sesaat. Tapi mau dikatakan bahwa itu untuk selamanya. Amin. 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 Allah yang selalu setia walaupun kadang kita tidak setia. Benar Yehova.
Allah yang selalu setia dari kadang ketidaksetiaan kita. Opa oma banyak hal yang bisa menggoda kita untuk meninggalkan hal yang menurut pengetahuan kita adalah benar. Banyak godaan-godaan. Misalnya tawaran-tawaran dunia yang membuat kita tidak taat pada Tuhan. Atau karena kita khawatir akan kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Dan kita ada dalam masa-masa itu. Kita khawatir, kita takut, ataupun pergumulan, setiap pergumulan yang berat dan pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa itu sangat susah, sangat berat, sehingga kita tidak taat. Mungkin seperti bangsa Israel. Kita mencari Allah-Allah yang lain. Sehingga kita membuat kita meninggalkan Tuhan yang kita sembah. Saya ingin tanyakan kepada Opa dan Oma, apakah Opa dan Oma khawatir? Saya yakin Opa dan Oma tidak khawatir. Saya yakin dan percaya Oma dan Opa tidak takut. Opa Oma, kalau kita melihat dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26, Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kau khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Ayatnya yang 26. "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Opa Oma, kalau kita melihat ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-32, Tuhan Yesus mempertegas siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayatnya yang 30, Oma. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, ayatnya 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Dikatakan di ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Opa Oma yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan tahu apa yang Opa dan Oma butuhkan dan juga saya butuhkan. Allah tahu setiap kebutuhan kita. Sehingga dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ungkapan syukur. Sehingga kita tidak perlu lari kepada Allah-Allah yang palsu. Di saat kita ada dalam masa pencobaan, di saat kita ada dalam beban pergumulan, di saat kita ingin meminta pada Allah, kita tidak perlu lari kepada Allah yang palsu. Kita harus tetap setia pada Tuhan Allah kita. Apa kita mau seperti bangsa Israel, Opa Oma, menjadikan Allah kita sebagai jalan terakhir kita? Saya yakin dan percaya tidak. Kalau bangsa Israel menjadikan Allah yang selalu menyelamatkan mereka, menjadikan Allah yang selalu ada bersama-sama dengan mereka, yang setia kepada mereka, itu Allah yang terakhir. Mereka terus mencari Allah-Allah palsu. Kalau kita melihat ayatnya yang ke-10, bacaan kita, bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. Pada Baal. Sehingga begitu banyak penderitaan yang tidak perlu terjadi, Opa Oma, telah terjadi karena kita tidak berseru kepada Allah sebelum kita menghabiskan semua sumber daya yang kita miliki.
Kita tidak berseru kepada Allah. Kita hanya mencari Allah-Allah yang palsu. Umpama yang Tuhan Yesus kasihi, daripada kita menunggu sampai keadaan menjadi runyam, datanglah dulu, lebih dulu kepada Allah. Benar ya umpama. Saya yakin dan percaya umpama tetap setia. Dalam keadaan apapun, Allah ada bersama-sama dengan kita dan kita tetap berseru kepada Allah. Karena Allah memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan semua jenis masalah yang kita hadapi. Allah kita luar biasa ya Allah, sangat luar biasa. Allah yang sanggup menjawab setiap pergumulan hidup kita, yang sanggup ada bersama-sama dengan kita melewati setiap pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Kata firman Tuhan. Sehingga dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, Yesaya mau katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Opa dan Oma, kalau kita taat kepada Allah, kita menyerahkan segala hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berencana. Karena setiap rancangan yang ada padaku terhadap kamu, kata firman Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera dan kesejahtera. Sehingga kita yakin dan percaya apapun yang kita hadapi, Tuhan Allah bersama-sama dengan kita. Bapak Oma, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih dan ampun. Sehingga di saat bangsa Israel terus berseru kepada Allah, kita dapat melihat ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian. Ayatnya yang ke-16, dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bangsa Israel meskipun Tuhan ditolak oleh umatnya sendiri, Allah ditolak oleh umatnya sendiri, oleh bangsa Israel, tapi Allah pasti menyelamatkan mereka ketika mereka berseru kepadanya di dalam pertobatan. Allah kita penuh dengan kasih dan pengampun. Kalau kita mau meminta ampun dengan sungguh-sungguh, kita diampuni. Dan Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Allah juga pasti menyelamatkan kita. Di saat kita berseru dan selalu mengandalkannya dalam setiap kehidupan kita, Tuhan tetap menolong dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Bapak dan Ibu. Ya, kita percaya Tuhan selalu menyediakan, Tuhan menolong. Apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Sehingga kita mengingat lagi dikatakan Yesaya dalam Yesaya 59 ayat 1 tadi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Di saat kita bergumul, kita menaikkan pergumulan kita, setiap kebutuhan kita, kita meminta, kita berseru pada Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang menjadi, bukan kehendak kita. Karena Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sehingga Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Opa dan Oma yang Tuhan Yesus kasihi, pada kesempatan ini juga saya ingin berpamitan dengan Opa dan Oma. Kalau tanggal 2 nanti kita akan juga berpisah dengan Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Budiarto Siltonga, dan saya juga pada kesempatan ini berpamitan karena pada saat tanggal 2 juga saya di situ juga akan berpamitan kepada Oma, karena mungkin ini adalah terakhir saya membawakan firman Tuhan dalam ibadah lansia, tapi kita tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan. Siapa tahu kita akan bertemu lagi dalam ibadah-ibadah lansia yang lain dalam kehendak Tuhan. Saya akan kembali ke Ambon Oma.
Saya akan bertemu lagi dengan keluarga saya dan melayani di Ambon. Saya mohon doanya Opa dan Oma dalam setiap pelayanan saya, supaya saya bisa melayani dengan baik, dengan taat dan takut akan Tuhan. Opa Oma, saya mohon maaf kalau ada perkataan dan perbuatan saya yang salah selama ini dalam pelayanan ibadah lansia, pelayanan Opa bersama-sama Opa dan Oma, pelayanan lansia. Saya mohon maaf, kiranya saya dimaafkan ya Opa Oma. Dan saya selalu katakan bahwa Opa dan Oma saat ini menjadi orang tua saya, sehingga saya selalu minta bahwa doakan saya, Opa Oma doakan saya, agar dalam setiap pelayanan saya bisa melayani dengan baik. Sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan berikan buat saya ketika saya bisa berada bersama-sama dengan Opa dan Oma, orang-orang tua yang saya kasih. Opa Oma, salam sayang dari saya dan keluarga buat Opa dan Oma. Terima kasih sudah menerima saya di sini dalam pelayanan saya, dan Opa dan Oma harus tetap sehat. Ya Opa dan Oma, Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi, dan memberikan kesehatan yang baik buat Opa dan Oma. Jangan takut, Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan sesuai dengan firman Tuhan. Ya Opa dan Oma, supaya kita melewati setiap pandemi COVID-19 ini dengan sukacita, dengan taat pada Tuhan, selalu taat pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dengan tidak mencari Allah-Allah yang palsu. Tuhan Yesus memberkati Opa dan Oma. Sampai ketemu lagi dalam pelayanan yang nanti Tuhan rencanakan dan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oma-opa yang dikasih Tuhan, seperti kita ketahui bahwa Bapak Pendeta Budianto sebentar lagi akan meninggalkan tugas di Rimpo dan akan bertugas di tempat yang baru. Untuk itu saat ini kita akan mengadakan sedikit acara perpisahan buat Pak Pendeta. Yang pertama kita akan meminta Pak Pendeta untuk memberikan sedikit kata-kata perpisahan, kenang-kenangan untuk kita bersama. Mari Pak Oma, kita dengarkan Bapak Pendeta Budianto memberikan kata sambutan perpisahan dan sedikit kenang-kenangan buat kita. Om Apa Shalom. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya memberi kita kesempatan bersama selama ini kurang lebih 4 tahun di Gereja Pop Citra Keren, secara khusus di lansia. Untuk itu saya sangat senang pernah mengenal dan bertemu dengan Om Apa. Banyak hal yang dapat saya peroleh selama saya menjadi pelayan atau gembala jemaat di Gereja Pop Citra Keren, secara khusus melihat kesehatan Om Apa yang begitu luar biasa. Saya mengakui bahwa hal-hal yang baik yang Om Apa lakukan itu contoh yang sungguh tepat untuk kami tiru sebagai kaum muda, untuk saling peduli, saling menguatkan, saling menyemangati apapun yang terjadi, tetap seia sekata. Saya Pendeta Budianto Seditonga bersama keluarga akan berpisah dengan Oma Opa karena memasuki tempat atau pelayanan yang baru, dan saya percaya dimanapun kita tetap saling mendoakan Oma Opa tetap sehat di Gereja Pop Citra Keren. Secara khusus saya cukup bangga melihat pelayanan lansia di Gereja Pop Citra Keren, terakhir bersama bidang lansia yang dilayani oleh Pak Todo dalam keterbatasan, dalam situasi kesibukan. Pak Todo selalu memberikan waktu, perhatian, mengantar jemput, dan selalu berdoa untuk Oma Opa. Itu saya rasakan
Demikian juga Ibu Penatua LP yang dengan sungguh-sungguh dan memberi hatinya untuk melayani oma-opa. Dan itu juga menjadi kerinduan saya secara pribadi sebagai gembala jemaat. Dan saya ungkapkan kepada teman-teman pelayan supaya ketika saya berangkat pun Ibu LP tetap setia melayani oma-opa. Itu doa saya. Jadi ke depan saya percaya dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, oma-opa tetap memiliki waktu untuk bertanya, bertukar pikiran dengan Pak Todo dan Ibu LP yang baik ini. Mereka semakin sehat, mereka semakin luar biasa, dan anak-anak juga diberkati Tuhan. Sebagai gembala jemaat merasakan itu, dan dari hati yang terdalam doa dari kami untuk oma-opa semua, anak cucu, keluarga dimanapun, doa untuk setiap pelayan yang pernah melayani oma-opa, dan doa untuk Pak Todo dan Ibu Penatua LP. Tuhan memberkati persekutuan kita selama ini. Secara pribadi kalau ada kekurangan saya sebagai anak muda, karena saya masih anak muda, oma-opa kan adalah orang tua, kakek nenek saya, tapi dalam fungsi pelayan gereja kita bertukar pikiran. Itu saya berterima kasih atas semua hal-hal baik yang kita peroleh bersama, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterbatasan atau mungkin salah berkata-kata, salah melangkah, salah bersikap. Saya percaya oma-opa tetap semangat ke depan, tetap setia ke depan, tetap di dalam naungan kasih Tuhan. Oma-opa, kalaupun saya berangkat bersama keluarga, oma-opa tetap di hati. Dan nanti bersama gembala jemaat yang baru, cantik loh Ibu Pendeta kita. Oma-opa tetap semangat ya, tetap setia memuliakan Tuhan. Dah. Oma-opa, saya mau menyumbangkan sebuah lagu menyemangati kita dalam keadaan apapun, sebagaimana dalam NKB nomor 128, ku berserah kepada Allahku, yang diiringi oleh Ibu Penatua Elvi dan direkam oleh Pak Pendeta Willy. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tak benar
selamat siang kepada Bapak Budianto atas nama lansia. Saya mengucapkan selamat jalan untuk bertemu di tugas yang baru. Sebetulnya kedatangan Bapak 4 tahun yang lalu itu meragukan saya, karena Bapak dari HKBP. Tapi ternyata tidak. Bapak ternyata pengembalaannya luar biasa. Saya hancurkan jempol Bapak. Juga kepada Ibu Golda yang selalu setia mendampingi Bapak, saya ucapkan terima kasih. Pak Budianto yang terhormat, pengembalaan Bapak di lansia amat luar biasa, sehingga kami lansia ini serasa terukunkan dengan perbedaan asal gereja. Dan saya tidak mengira sama sekali Bapak yang dari HKBP bisa mengayomi seluruhnya. Terima kasih Bapak Budianto, terima kasih Ibu Budianto. Tuhan menyertai Bapak di dalam tugas yang baru. Untuk itu kami mengucapkan satu pantun, satu puisi untuk Bapak Budianto. Judulnya puisi itu adalah Budianto. Bumi berputar pada porosnya, untian kata-kata indah tercipta sudah. Damai di bumi, impian manusia sejagat raya, asalkan kau tetap percaya nama Yesus, olehnya manusia dimerdekakan. Lansia POG Citagen 24 Juli 2020. Saya atas nama lansia POG Citagen mengucapkan selamat jalan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pak Pendeta Budianto, kami dari lansia merasa ikut kehilangan karena akhirnya kebersamaan kita berakhir juga, tapi itu kan hanya tubuh kita yang harus berpisah, hati kami tetap mengingat apa yang sudah kita alami selama ini. Dalam keterbatasan kondisi seperti ini, kami ingin memberi sesuatu kepada Pak Pendeta hanya sebagai kenang-kenangan, jangan dilihat nilainya, tapi inilah yang bisa kami buat sebagai lansia. Mudah-mudahan Pak Budianto boleh menerimanya dan kenanglah kami selalu dimanapun Pak Budianto berada. Mungkin bisa dibuka apa nanti? Oh, dibuka di sini. Boleh. Oh, sekarang kita buka. Oke, luar biasa. Foto ini. Wah, foto bersama. Ini ada foto Pak Budianto dan ini semua ini kegiatan kita yang pernah kita sama-sama Oke. bersama. Tuhan Allah beserta engkau.
bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta Engkau. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau. sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah Baik Om Bapak, kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa ditransfer ke rekening operasional gereja atau dikumpulkan saat ibadah sudah kembali normal. Kita mau angkat pujian, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi padamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Oke Oma, kita akan menaikkan setiap syafaat kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini terima kasih Tuhan, kami menaikkan setiap ungkapan syukur kami
Atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami, selalu kami mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur atas setiap sukacita yang kami dapat maupun dukacita yang kami dapat. Karena kami yakin dan percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami itu yang baik yang Tuhan rencanakan. Sehingga kami selalu mengucap syukur Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa saat ini kami sudah beribadah pada Engkau. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengizinkan Opa dan Oma beribadah walaupun lewat online Tuhan. Tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah pada Engkau, Tuhan Yesus. Kiranya firman yang kami dengarkan itu ada dalam setiap kehidupan kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami membawa setiap pergumulan doa kami Tuhan. Kami berdoa buat seluruh Opa dan Oma yang ada dalam POK Citra Grand, Gereja POK Citra Grand. Tuhan Yesus berikan sukacita, berikan kekuatan buat Opa dan Oma untuk melewati masa pandemi COVID-19 ini. Untuk mereka juga menikmati masa tua mereka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan sukacita buat mereka. Tuhan, kami berdoa buat Opa Oma yang sedang ada dalam kelemahan tubuh, yang sakit. Kami berdoa buat Opa Martin. Kiranya juga Tuhan mau pulihkan, sembuhkan. Berkati masa penyembuhannya Tuhan. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang Opa Martin makan dan minum. Berkati setiap para dokter, perawat yang menangani Opa Martin. Tuhan Yesus dan juga Opa Oma yang tidak kami sebutkan nama satu persatu yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit. Tuhan mau berkati makanan, minuman, obat-obatan yang Opa dan Oma makan dan minum. Tuhan mau memberkati setiap para dokter, perawat yang menangani penyembuhan Opa dan Oma. Hamba minta dengan penuh kerendahan hati dan hamba bermohon. Tuhan mau menjamah setiap bagian tubuh yang sakit. Berikan kekuatan buat Opa dan Oma. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat Opa Oma yang terkena dampak ekonomi karena pandemi COVID-19. Hamba yakin dan percaya Tuhan tahu setiap kebutuhan kami. Terlebih khusus lagi kebutuhan Opa dan Oma. Hamba yakin dan percaya Engkau mendengarkan seruan doa pergumulan Opa dan Oma. Dan Engkau menjawab tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Hamba yakin dan percaya Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Sehingga Engkau mencukupkan, Engkau memberi apa yang Opa dan Oma butuhkan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan ada bersama-sama dengan Opa dan Oma dalam setiap pergumulan mereka. Kami juga berdoa buat gereja kami, Gereja POK Citra Grand. Kami berdoa buat para pelayan. Kami berdoa juga buat Pak Todo bersama Ibu Penatua Elvi yang setia melayani Opa dan Oma lansia. Berikan kesehatan yang baik dalam buat Pak Todo bersama Ibu Elvi, Ibu Penatua Elvi dan keluarga. Kekuatan sukacita agar tetap melayani Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus juga berkati gereja ini, supaya gereja ini menjadi gereja yang tetap membawa setiap jemaat bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati pelayan-pelayan yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Dan setiap pergumulan mereka Tuhan berkati. Tuhan, kami berdoa buat acara bisa sambut gembala kami, Gembala Jemaat POK Citra Grand pada tanggal 2 nanti. Semua terjadi menurut kehendak-Mu Tuhan dan biarlah semua berjalan dengan baik. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Budianto Silitonga, gembala kami yang akan menjalani pelayanan di tempat yang baru. Bapak berkati beliau dengan keluarga, ibu dan anak-anak dalam masa pelayanan tugas tanggung jawab yang baru. Berikan kekuatan sukacita
berkati setiap pelayanan beliau Tuhan Yesus. Kesehatan ibu juga Tuhan dalam proses penyembuhan, Tuhan selalu memberikan kesehatan yang baik. Pulihkan ibu menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Bapak berkati Presiden bersama staf. Tuhan Yesus jaga, lindungi, berikan hikmat buat beliau. Setiap hal yang beliau putuskan dalam negara ini mendatangkan sukacita dan damai sejahtera buat negara ini. Berikan kesehatan yang baik buat beliau Tuhan. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap pergumulan opa dan oma, biar terjadi menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi. Ampuni segenap salah dan dosa kami yang telah kami lakukan melalui titah dan kehendak-Mu Tuhan, sengaja maupun tidak sengaja, melalui perkataan, perbuatan maupun pemikiran kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, dan biarlah hanya kehidupan kami semua dan bukan kehendak kami yang menjadi. Dan kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa sempurna, doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah tiba di penghujung ibadah. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat pujian Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Opa Oma, ibadah ini akan selesai, dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penyertaan Roh Allah yang Kudus, mau memberkati, menyertai Opa Oma dalam kehidupan sehari-hari, dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.